Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Software Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing. Ini dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau dari asal Semarang dan sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan Samsung Tab A P205 yang S Pen. Ini adalah unit infonya setelah kita unboxing, dan ada spare part juga, yaitu beliau beli sendiri untuk touchscreen-nya. Kita coba untuk cek dulu untuk kondisi touchscreen-nya. Ini adalah touchscreen yang beliau beli sendiri, namun tidak ada lem OK-nya. Jadi untuk touchscreen saja teman-teman. Sedangkan untuk kerusakannya ada bagian touchscreen yang retak di bagian pojok. Nanti kita akan coba cek terlebih dahulu teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu, karena saya nyalakan tidak mau menyala. Ternyata baterainya habis teman-teman. Oke, untuk baterainya habis, biar bisa mengisi sebentar kita coba untuk nyalakan. Untuk pengisiannya sudah di angka 4%. Kita coba nyalakan infonya dan LCD-nya tampil. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Untuk fungsi touchscreen ini saat kita tekan atau kita sentuh tidak ada respon ya teman-teman. Dan kita coba untuk gunakan S Pen. Ini untuk pennya sangat sulit saya ambil karena di bagian ujung S Pen-nya itu patah teman-teman. Oke, kita coba untuk ambil paksa. Dan ini adalah bentuk S Pen-nya. Kita coba cek menggunakan S Pen. Oke, untuk kita sentuh menggunakan jari tidak bisa, sedangkan menggunakan S Pen juga tidak bisa teman-teman. Oke, jadi untuk menggunakan S Pen ini juga tidak bisa ya teman-teman. Apakah mungkin dari S Pen-nya yang rusak atau dari bagian touchscreen S Pen yang error atau rusak? Oke, jadi keduanya tidak bisa digunakan sama sekali, yaitu menggunakan jari tidak bisa dan juga menggunakan S Pen pun tidak bisa teman-teman. Sekarang kita tahap untuk pembongkaran dulu, yaitu untuk pengecekan lebih dalam. Kita cek di bagian ini ada keretakan, yaitu bagian touchscreen-nya. Jadi harus extra hati-hati untuk membuka backdoor, untuk membuka di bagian infonya. Jadi harus hati-hati untuk membukanya agar LCD-nya tidak rusak teman-teman. Oke, jika kesulitan kita bisa menggunakan alat pembantu pembongkaran backdoor, dan ini adalah unit infonya. Oke, kita buka dulu di bagian soket konektor baterai, lalu kita lepas di bagian fleksibel LCD, dan di bagian ini ada fleksibel touchscreen. Perhatikan, di bagian itu adalah fleksibel S Pen. Ternyata saat saya lepas itu fleksibelnya robek. Jadi otomatis kalau menggunakan S Pen tidak bakalan bisa karena fleksibel S Pen-nya itu putus teman-teman. Oke, selanjutnya kita lindungi dulu di bagian yang penting adalah bagian fleksibel handsfree dan juga switch antena. Dan di bagian ini sengaja saya potong, ada bekas mika atau bekas tempered glass yang pecah. Kita lapisi dulu di bagian touchscreen yang retak teman-teman. Kita lindungi, kita lapisi menggunakan lem dan juga kita lapisi menggunakan solasi. Tujuannya untuk menghindari resiko saat proses pembongkaran LCD dari frame. Kita gunakan alat separator dengan panas suhu secukupnya saja. Ini tujuannya untuk mempermudah pembongkaran untuk melepas LCD dari frame. Kita bisa menggunakan mika tipis untuk mencari celah dan juga kita angkat pelan-pelan LCD-nya. Jika sudah mendapatkan celah seperti ini, kita angkat pelan-pelan. Oke, di bagian bawah ada fleksibel LCD ya teman-teman, sedangkan untuk di bagian atas adalah fleksibel touchscreen. Oke, setelah kita membuka LCD-nya, karena di bagian fleksibel S Pen-nya itu robek atau putus, karena sebelumnya itu mungkin LCD terlepas dari frame lalu dilem ulang. Kalau posisi di bagian fleksibel S Pen itu putus, otomatis tidak bakalan bisa berfungsi untuk S Pen-nya.
Setelah kita panasi menggunakan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya, kita gunakan kawat dengan ukuran 0,08 mili untuk memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Kenapa saya menggunakan kawat yang cukup lumayan tebal? Karena kita mengerjakan yaitu LCD tablet yang sangat besar, yaitu ukuran 8 in teman-teman. Oke, kita dengan hati-hati untuk memisahkan touchscreen dari LCD-nya. Setelah kita pisahkan, kita angkat, perhatikan masih ada sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD, kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek apakah LCD selamat setelah kita pisah LCD dari frame dan juga kita pisah LCD dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan tatakan LCD, karena setelah kita memisahkan touchscreen, langkah selanjutnya kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada di LCD teman-teman. Kita lepas dulu fleksibel LCD yang ada di bagian tengah LCD-nya, dan di bagian ini untuk tatakannya apabila tidak rata kita koakin dulu atau kita kasih lubang, yaitu untuk mempresisikan bagian fleksibel LCD di bagian belakang LCD. Dan selanjutnya kita siapkan cairan pertamax. Ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau sisa lem yang ada di bagian LCD dengan cara cairannya kita teteskan dulu ke bagian tisu kering, lalu kita usap secara merata. Jika sudah bersih, kita tinggal pengetesan ulang, yaitu untuk mengetahui LCD-nya cacat atau tidak, serta kita tes fungsi dari touchscreen yang beliau beli. Ini dibawakan sama beliau sendiri untuk spare partnya, jadi tidak spare part dari saya ya teman-teman, bukan spare part dari saya. Kita cek dulu apakah fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, LCD-nya sudah tampil, kita cek fungsi touchscreen-nya. Oke, LCD-nya tidak ada yang cacat ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk fungsi touchscreen yang beliau beli sendiri, alhamdulillahnya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Ini saya tes tujuannya agar tidak ada salah paham di belakang teman-teman. Nanti kalau ada yang error atau ada yang tidak bisa berfungsi untuk touchscreen-nya tidak bisa disentuh, nanti bilangnya takutnya saya salah paham, touchscreen-nya saya ganti atau touchscreen saya oper dari milik saya teman-teman. Jadi setelah kita tes untuk fungsi touchscreen, alhamdulillah yang dibeli sama beliau bisa berfungsi dengan normal, dan kita siapkan lem OK kering dengan ukuran 8 in. Kita pasang ke LCD dengan alat roll. Setelah kita pasang, jangan sampai ada sisa gelembung atau tidak ada gelembung di bagian tengah LCD teman-teman. Kita siapkan untuk frame, karena frame ini masih ada sisa lem, yaitu bekas pengeliman ulang di awal pengerjaan. Mungkin beliau sudah konsultasi di teknisi lain untuk pengeliman ulang, ternyata touchscreen-nya masih tidak berfungsi. Dan juga di bagian fleksibel S Pen itu sayang sekali karena fleksibel S Pen-nya itu putus dan robek teman-teman. Selanjutnya kita presisikan LCD ke frame. Ini tahap untuk proses pemasangan. Oke, kita lepas dulu untuk plastik di atas lem OK kering dengan hati-hati, jangan sampai ada debu yang nempel. Dan kita siapkan untuk touchscreen yang dibeli sama beliau. Kita coba untuk membantu proses pemasangannya. Oke, kita presisikan dulu di bagian bawah dan kita tekan secara halus agar menempel di bagian LCD, dan kita angkat bebarengan sambil kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri. Perhatikan di bagian tangan kiri saya mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis, karena di tahap ini seringkali saya mengerjakan untuk penggantian touchscreen atau penggantian kaca LCD atau glass, itu seringkali saya menggunakan cara manual teman-teman, tanpa menggunakan alat paper remover. Jika kita sudah pemasangan presisi antara LCD dan touchscreen, perhatikan di bagian tangan kiri tugasnya untuk mengasih jarak renggang dan juga pemasangan secara manual dengan cara kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol dan kita pijit pelan-pelan. Kita dorong pelan-pelan dan kita tekan secara halus saja
sampai ke ujung atas ya teman-teman. Karena di bagian LCD ini itu diameternya sangat lebar, yaitu menggunakan LCD ukuran 8 in, beda sama pengerjaan yang LCD-nya Android layar kecil seperti ukuran 5 in sampai 6 in teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk pemasangan secara manual jika kita mengerjakan tipe LCD yang layar lebar, khususnya buat tablet ukuran di atas 7 in, karena sangat sulit sekali dan tingkat pengerjaannya juga beda ya teman-teman. Jika sudah terpasang, kita coba untuk pengecekan ulang. Oke, kita cek ulang apakah LCD-nya ini masih berfungsi dengan normal, serta fungsi touchscreen-nya itu masih normal atau tidak, dan LCD-nya cacat atau tidak, karena pemasangan secara manual teman-teman. Oke, kita nyalakan handphonenya dan LCD-nya sudah tampil, dan serta kita cek apakah ada sisa gelembung atau tidak, karena pemasangannya secara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Oke, untuk LCD-nya masih tampil dan bersih karena masih menggunakan LCD originalnya dan tidak ada yang cacat seperti bergaris ataupun flek warna hitam ya teman-teman. Untuk fungsi touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal, dan saya tidak tes di bagian S Pen karena buat S Pen-nya fleksibelnya robek ya teman-teman. Bukan dari saya yang merobeknya, tapi mungkin teknisi pertama saat pengeliman ulang di LCD tablet ini. Oke, sudah sukses untuk penggantian touchscreen tab AP205, dan sekarang sudah saya rakit. Kita tinggal cek ulang. Kita lepas plastik touchscreen-nya dan kita cek di bagian LCD ada gelembung atau tidak. Jika sudah tidak ada gelembung dan pemasangannya maksimal, kita tinggal cek ulang sebelum kita pengiriman balik ke alamat beliau. Jadi ini saya dapat paketan itu 3 unit handphone tablet Tab A dengan tipe yang sama, yaitu P205, dengan tempat yang berbeda, namun ada 2 kota yang sama, yaitu kota Semarang ada 2 unit dan 1 unitnya dari Tegal teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan untuk sebelum saya kirim ulang ke pelanggan, saya cek ulang lagi untuk proses pengetesan LCD dan juga pengetesan touchscreen-nya. Sudah sukses untuk penggantian touchscreen di handphone tablet Tab A P205, dan dinantikan saja di tutorial selanjutnya karena ada 3 unit tablet dengan tipe yang sama, yaitu Tab AP205, dengan kerusakan juga yang sama, yaitu proses penggantian touchscreen. Karena kedua handphone yang berikutnya penggantian touchscreen juga, jika kalian pengen request, ini pelanggan minta di-upload ke YouTube, jadi dinantikan saja di tutorial selanjutnya. Oke, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.